Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam. Kami dari kelompok SGDB 6 akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang memiliki judul Hubungan Aktivitas Fisik dengan Kadar Hormon Testosteron pada Pria Dewasa Muda. Perkenalkan, saya Ignatius Sambal Kevin Iswanto dengan 3 digit NIM terakhir 136. Saya akan membahas terkait dengan latar belakang. Latar belakang penelitian ini berangkat dari sebuah paradoks, di mana banyak pria muda Indonesia yang berusia 20-35 tahun mengalami kelelahan kronis dan penurunan vitalitas, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kadar testosteron. Solusi umumnya adalah olahraga. Namun, di sini masalahnya, olahraga dapat menjadi pedang bermata dua. Yang pertama, latihan beban intensitas tinggi atau High Intensity Interval Training atau yang dapat disingkat HIIT dapat meningkatkan kadar testosteron. Namun, latihan endurance berlebih, contohnya seperti maraton, justru akan menurunkan kadar testosteron akibat peningkatan hormon stres atau kortisol. Untuk saat ini sendiri belum ada solusi atau dosis latihan yang spesifik untuk mengatasi ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menemukan solusi atau dosis latihan yang optimal dengan menganalisis profil hormon, yaitu testosteron dan kortisol, untuk menghasilkan pedoman berbasis bukti bagi generasi muda Indonesia yang lebih vital dan resilient. Perkenalkan, nama saya Helena Talia Wijaya dengan 3 digit NIM terakhir adalah 152. Di sini saya akan melanjutkan dengan membacakan rumusan masalah. Rumusan masalah yang akan dibahas dalam penulisan ini adalah yang pertama, bagaimana kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda dengan tingkat aktivitas fisik yang berbeda. Yang kedua, bagaimana pengaruh intensitas dan frekuensi aktivitas fisik terhadap kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda. Dan yang ketiga, apa saja faktor yang menjelaskan mekanisme hubungan antara aktivitas fisik intensitas tinggi dengan peningkatan kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda. Sekian saja dari saya, terima kasih. Perkenalkan, saya Ibu Sri Ayudu Laksmi Maiswari Mendala dengan NIM 25025 11142. Kali ini saya akan menjelaskan tujuan dari penulisan student project kami. Yang pertama, menjelaskan kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda dengan tingkat aktivitas fisik yang berbeda. Yang kedua, menjelaskan pengaruh intensitas dan frekuensi aktivitas fisik terhadap kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda. Dan yang terakhir, menganalisis faktor yang menjelaskan mekanisme hubungan antara aktivitas fisik intensitas tinggi dengan peningkatan kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda. Perkenalkan, saya Kayla Rafifa dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 130. Pada bagian manfaat penulisan terdapat 2 sudut pandang, yaitu bagi penulis dan bagi pembaca. Bagi penulis, esai ini membantu menambah pengetahuan tentang hubungan antara aktivitas fisik dan kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda, serta memahami pentingnya sistem endokrin dalam menjaga kesehatan tubuh. Sementara itu, bagi pembaca, esai ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi ilmiah mengenai bagaimana olahraga dapat memengaruhi hormon testosteron, sekaligus memberikan motivasi untuk menjalani gaya hidup yang lebih aktif dan sehat. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sang Ayudina Dita Kirana dengan 3 digit NIM terakhir adalah 144. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas dan menjelaskan tentang bab 2.1 mengenai mekanisme produksi dan regulasi ATP dalam sel kanker dibandingkan sel normal. Jadi, testosteron merupakan hormon steroid utama dari golongan androgen yang diproduksi oleh sel Leydig di testis, dan hormon ini memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan pria dewasa muda, terutama pada rentang usia 18 hingga 40 tahun. Fungsi utamanya meliputi pemeliharaan fungsi seksual, pembentukan massa otot, peningkatan kepadatan tulang, serta pengaturan metabolisme tubuh secara keseluruhan. Kadar testosteron diatur melalui poros hipotalamus pituitari gonadal atau HPG yang berperan menjaga keseimbangan hormonal dalam tubuh. Namun ada beberapa faktor yang dapat menurunkan kadar testosteron, antara lain indeks massa tubuh atau obesitas, yang menjadi faktor paling dominan. Selain itu, usia lanjut,
penyakit kronis seperti diabetes dan kanker, serta gaya hidup yang kurang aktif juga turut berkontribusi terhadap penurunan kadar hormon ini. Oleh karena itu, menjaga berat badan ideal dan menerapkan pola hidup aktif menjadi langkah penting untuk mempertahankan kadar testosteron yang optimal. Mungkin sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya, perkenalkan nama saya Luh Putu Priyanka Devi Priyadarshini dengan NIM 25025111148. Di sini saya izin untuk melanjutkan penjelasan bab 2.1. Hubungan antara aktivitas fisik dan kadar testosteron pada pria dewasa muda bersifat seperti pedang bermata dua. Di satu sisi, gaya hidup sedentari dan obesitas merupakan faktor risiko utama yang signifikan untuk menurunkan kadar testosteron. Di sisi lain, meskipun aktivitas fisik teratur, khususnya latihan resistensi, terbukti efektif dalam meningkatkan kadar testosteron dan memperbaiki profil metabolik. Latihan yang berlebihan tanpa pemulihan cukup justru berbalik merugikan dan dapat menyebabkan penurunan testosteron yang drastis atau merupakan suatu kondisi yang dikenal sebagai exercise hypogonadal male condition. Namun, manfaat positif dari aktivitas fisik ini paling optimal terlihat pada pria non-obesitas, sementara pada pria obesitas, efek menguntungkan tersebut seringkali terhambat oleh kompleksnya masalah metabolik seperti resistensi insulin, inflamasi sistemik, dan konversi testosteron menjadi estrogen. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Iputu Davanani Ferdana Nugraha dengan 3 digit NIM terakhir 138. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang bab 2.2, yaitu tentang pengaruh intensitas dan frekuensi aktivitas fisik terhadap kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda. Nah, jadi pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep dasar dari apa itu intensitas dan frekuensi aktivitas fisik. Nah, jadi intensitas itu merujuk pada besarnya usaha atau beban yang diberikan selama berolahraga. Dalam praktiknya, intensitas ini bisa diukur melalui beberapa pendekatan. Contohnya seperti pendekatan secara objektif, dia menggunakan persentase denyut jantung maksimal. Bisa juga secara subjektif menggunakan rating of perceived exertion skala Borg. Kemudian, apa itu frekuensi latihan? Frekuensi latihan ini adalah jumlah sesi latihan dalam seminggu. Nah, ada yang penting diingat juga di sini adalah frekuensi latihan ideal itu bersifat individual, tergantung dari level kebugaran dan tujuan masing-masing dari setiap individu. Ada juga dua prinsip dasar yang cukup penting, yaitu prinsip overload dan prinsip recovery. Prinsip overload ini adalah di mana tubuh perlu mendapat rangsangan di atas batas normal untuk memicu adaptasi, dan prinsip recovery ini adalah fase pemulihan yang kritis untuk mengembalikan keseimbangan sistem tubuh. Nah, selanjutnya bagaimana pengaruh dari intensitas latihan terhadap kadar hormon testosteron. Jadi hubungan dari keduanya itu mengikuti pola kurva U terbalik, artinya ada titik optimal di mana latihan memberikan manfaat maksimal. Jadi di satu sisi, latihan intensitas tinggi seperti angkat beban lebih besar atau sama dengan 80% dari satu repetisi maksimal itu terbukti meningkatkan testosteron secara akut. Mekanismenya yaitu melalui aktivasi sistem saraf simpatis dan peningkatan dari hormon LH yang kemudian akan merangsang produksi testosteron. Namun, di sisi lain, latihan berlebihan tanpa pemulihan yang cukup justru berbalik merugikan. Karena kondisi overtraining itu akan memicu peningkatan hormon stres, yaitu hormon kortisol, yang bersifat antagonis terhadap testosteron. Adapun bukti penelitiannya pada atlet endurance menunjukkan penurunan testosteron basal hingga 25-30% selama periode latihan yang intensif. Hal ini berkorelasi dengan peningkatan marker stres dan peradangan. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani Budi Putri dengan 3 digit NIM terakhir 150. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait pengaruh frekuensi aktivitas fisik terhadap kadar hormon testosteron. Jadi, latihan rutin dengan frekuensi yang baik dan wajar, misalnya beberapa kali per minggu, itu memiliki kaitan positif dengan stabilnya kadar hormon testosteron. Jadi, jika seseorang itu terlalu sering latihan tanpa adanya istirahat serta pemulihan yang cukup, kadar hormon testosteron itu justru akan menurun karena adanya stres fisik atau stres endokrin. Lalu,
Olahraga rutin tidak selalu menaikkan kadar hormon testosteron secara signifikan. Jadi efeknya bisa saja kecil atau bahkan tidak ada sama sekali, tergantung pada kondisi tubuh seseorang, usia, bentuk latihan, pemulihan, serta faktor lainnya yang kurang ideal. Jadi kunci agar kita bisa mencapai hormon testosteron yang optimal itu diperlukan keteraturan dan konsisten, lalu frekuensi yang wajar, lalu istirahat atau pemulihan yang cukup, serta jenis latihan yang tepat sesuai dengan kondisi tubuh kita. Jadi, kombinasi yang efektif untuk menjaga kadar hormon testosteron itu adalah dengan frekuensi 3-5 kali per minggu dan intensitas dari sedang hingga tinggi. Lalu perlu kita ingat juga bahwa peningkatan dari hormon testosteron ini hanya akan efektif apabila disertai dengan pemulihan yang juga baik. Misalnya istirahat dan nutrisi yang cukup. Jadi tanpa pemulihan yang tidak memadai, hormon stres seperti kortisol itu justru akan meningkat dan menghambat produksi atau peningkatan dari hormon testosteron itu sendiri. Lalu perlu kita ingat juga bahwa faktor-faktor seperti kebugaran individu, usia, komposisi tubuh, pengalaman latihan fisik, serta gaya hidup itu juga mempengaruhi respon dari hormon testosteron. Jadi setiap orang itu memiliki respon yang berbeda-beda. Lalu untuk dapat mencapai peningkatan hormon testosteron secara berkelanjutan, bukan hanya sesaat, perlunya keseimbangan antara intensitas, frekuensi, dan pemulihan yang cukup. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Putukanya Kusuma Dewi dengan 3 digit NIM terakhir 134. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan mengenai faktor yang menjelaskan mekanisme hubungan antara aktivitas fisik intensitas tinggi dengan peningkatan kadar hormon testosteron pada pria dewasa muda. Aktivitas fisik intensitas tinggi mampu merangsang sistem endokrin, terutama poros hipotalamus pituitary gonad atau HPG. Poros HPG ini sangat berperan penting dalam mengatur sekresi hormon testosteron yang mendukung fungsi seksual, metabolisme energi, serta pembentukan massa otot. Selain itu, latihan seperti HIIT dan sprint interval terbukti dapat meningkatkan pelepasan testosteron melalui stimulasi sistem saraf dan juga endokrin. Hal ini menunjukkan bahwa latihan intens dapat menjadi pemicu alami peningkatan hormon testosteron pada pria dewasa muda. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai mekanisme neuroendokrin aktivitas fisik terhadap sekresi testosteron. Saat melakukan aktivitas fisik intensitas tinggi, poros HPG menjadi aktif dan memicu pelepasan hormon GnRH serta LH dari otot. Hormon LH kemudian menstimulasi sel Leydig yang ada di testis untuk memproduksi testosteron. Selain itu, aktivitas fisik berat juga akan meningkatkan kadar katekolamin dan laktat yang memperlancar aliran darah ke testis. Meskipun peningkatan testosteron ini bersifat sementara, hal ini mencerminkan keseimbangan antara proses anabolik dan katabolik selama latihan intens. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran intensitas, durasi, dan juga status energi tubuh. Respon hormonal terhadap latihan sangat dipengaruhi oleh intensitas, durasi, dan juga status energi tubuh. Latihan yang terlalu singkat belum cukup kuat untuk meningkatkan testosteron. Sedangkan, latihan dengan intensitas dan durasi yang sedang dapat meningkatkan sekresi LH dan juga testosteron. Namun, jika terjadi defisit energi akibat kekurangan asupan kalori, kadar testosteron justru bisa menurun. Oleh karena itu, keseimbangan energi melalui peran hormon seperti leptin dan juga kispeptin sangat penting dalam menjaga fungsi hormonal selama latihan. Saya Yunika Manuela dengan NIM 25025111128. Pada bagian saya akan membahas mengenai adaptasi endokrin dan juga efek anabolik dari latihan intensitas tinggi. Jadi, ketika seseorang berlatih secara rutin dengan intensitas yang tinggi dan juga disertai waktu pemulihan yang cukup, maka tubuh akan beradaptasi secara hormonal. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Humov pada tahun 2023, ditunjukkan bahwa setelah 6 minggu latihan HIIT, kadar testosteron total dan juga bebas pada pria meningkat signifikan dibandingkan oleh kelompok kontrol. Lalu, latihan resistensi intensitas tinggi juga terbukti meningkatkan kekuatan otot, kapasitas aerobik, serta menurunkan kadar kortisol. Hal ini dapat terjadi karena adanya peningkatan sensitivitas reseptor androgen pada sel Leydig yang berperan dalam produksi testosteron. Selain dari itu, koordinasi antara poros HPG dan HPA juga membaik, di mana testosteron mendukung regenerasi jaringan, sedangkan kortisol berperan dalam menjaga ketersediaan energi. Jadi, adanya latihan intensitas tinggi yang dilakukan secara teratur dan juga disertai oleh pemulihan yang cukup dapat menciptakan efek anabolik yang positif bagi tubuh. Selanjutnya, di bagian keseimbangan pemulihan dan faktor psikologis. Latihan intensitas tinggi memang dapat meningkatkan testosteron. Namun, efek ini dapat berbalik jika pemulihan yang didapatkan tidak cukup. Latihan ekstrim tanpa adanya istirahat yang memadai akan meningkatkan kadar kortisol dan menekan sekresi GnRH.
sehingga jumlah testosteron justru malah menurun. Kondisi ini dikenal dengan overtraining syndrome, yang ditandai adanya kelelahan, penurunan performa, dan juga adanya gangguan hormonal. Lalu, selain dari pemulihan fisik, faktor psikologis juga berperan sangat penting. Stres emosional yang tidak terkontrol dapat mengganggu poros hipotalamus, pituitari gonad, dan menurunkan libido, bahkan pada individu yang aktif berolahraga. Jadi, peningkatan testosteron yang optimal hanya dapat dicapai jika latihan intensitas tinggi diimbangi dengan istirahat yang cukup, asupan energi yang baik, serta keseimbangan mental dan emosional. Perkenalkan, nama saya Kevin Christian Tumaang dengan 3 digit NIM terakhir 132, izin menjelaskan bagian kesimpulan. Jadi berdasarkan tinjauan literatur, dapat disimpulkan bahwa hubungan antara aktivitas fisik dan testosteron pada pria dewasa muda Indonesia bersifat kompleks dan mengikuti pola huruf U terbalik. Artinya, baik gaya hidup sedari maupun aktivitas berlebihan tanpa pemulihan yang memadai sama-sama berisiko menurunkan kadar testosteron. Untuk mengoptimalkannya, proyek ini merekomendasikan sebuah resep emas yang berfokus pada latihan beban dan HIIT dengan intensitas sedang hingga tinggi sebanyak 3-5 kali seminggu. Keberhasilan resep ini sangat bergantung pada penyeimbangnya, yaitu pemulihan yang cukup, manajemen berat badan, nutrisi yang baik, tidur berkualitas, dan pengelolaan stres. Penerapan blueprint ilmiah ini diharapkan dapat mengoptimalkan kesehatan endokrin yang pada akhirnya mendukung kesehatan fisik, mental, dan produktivitas generasi pria di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih. Izin memperkenalkan, nama saya Charlene Lim dengan 3 digit NIM terakhir 146. Jadi berdasarkan kesimpulan yang kami dapatkan, kita menyarankan agar membuat program latihan terstruktur yang berfokus pada latihan beban dan latihan HIIT dengan intensitas sedang hingga tinggi, dan dilakukan 3 hingga 5 kali seminggu. Dan yang terpenting, kita memberikan waktu pemulihan yang cukup. Selain itu, masyarakat dan tenaga kesehatan harus dididik untuk menekankan pentingnya latihan yang tepat daripada sekedar banyak bergerak saja. Untuk mendapatkan hasil terbaik, pendekatan ini harus holistik dan mencakup pengelolaan stres, gizi seimbang, manajemen berat badan, dan tidur yang baik. Penelitian yang lebih lanjut sangat disarankan untuk memvalidasi temuan ini pada populasi Indonesia. Terakhir, temuan ini harus dimasukkan ke dalam kebijakan kesehatan dan kampanye publik agar generasi berikutnya dari pria Indonesia menjadi lebih produktif dan sehat. Terima kasih. Demikian penyampaian materi presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan kami memohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi.